Injil Matius pasal ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat ke-28. Ini judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Satu kali Yesus menyingkir, karena pelayanan Yesus adalah di Israel. Tapi pada waktu itu ada sedikit masa, sedikit waktu dia pergi ke Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus kepada wanita ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini Yesus menggambarkan namanya anjing. Bukan wanita ini seperti anjing saja, saudara-saudara, tapi dia haram. Karena dia orang Kanaan. Dia bukan bangsa pilihan. Tuhan menggambarkan ini kepada wanita itu. Kamu itu haram. Kamu itu gak berhak terima janji. Tapi apa kata firman Allah ayat yang ke-27? Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab kehidupan yang utuh kepada wanita ini. Dia berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Saya yakin ini gak sampai berjam-jam. Saya yakin ini percaya ini hanya waktu yang relatif singkat. Tapi hidupnya langsung utuh. "Hai ibu, besar imanmu." Dari mana kita tahu? "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seperti apa yang kau mau." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sembuh dari apa? Dari kerasukan setan. Pegang kendali. Supaya hari ini jemaat Tuhan di online, engkau mengerti, engkau yang memegang kontrol seluruh kehidupan. Situasi kondisi yang ada engkau kontrol. Lidah, bibir, mulut, kehidupanmu, keluargamu, keuanganmu, engkau yang kontrol. Jangan sampai engkau gagal mengontrol segala sesuatu dan itu merusak hidup imanmu. Supaya lewat firman Tuhan hari ini kau bertahan dalam iman, pengharapan, kasih. Walaupun itu mustahil, meskipun itu sepertinya tidak mungkin, tapi karena engkau kontrol, kerajaan sorga tetap terjadi. Damai sejahtera menjadi bagian kita. Amin. Pertanyaannya buat kita belajar dari seorang wanita. Wanita ini bukan orang Israel. Wanita ini juga dia tidak berhak terima janji. Tapi Alkitab katakan dia seorang yang utuh. Karena Alkitab katakan besar sekali imanmu dan jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Kita mau belajar dalam hitungan beberapa waktu yang singkat. Kenapa wanita ini menjadi manusia yang utuh di mata Allah? Itu yang menjadi permasalahan kita. Kita udah Kristen berapa tahun? Saudara sudah lahir baru percaya Kristus berapa tahun? Dari generasi ke generasi papa mama kita, kakek dan nenek kita, kakek buyut, nenek buyut kita udah percaya Kristus. Tapi sampai hari ini kita sepertinya kehidupannya pas-pasan. Kita nggak melihat kehidupan yang utuh. Setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak lihat damai dan sejahtera terjadi dalam kehidupan kita. Banyak jemaat Tuhan, keluarga dan anak sama sekali tidak dalam damai sejahtera. Kehidupan yang kurang dan seterusnya dan seterusnya. Wanita ini mengajari kita 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang wanita ini ajarkan buat kita kehidupan yang utuh? Miliki, pertahankan tinggi sebuah pengharapan. Pengharapan itu adalah sebuah sisi. Waktu kita terima Yesus diselamatkan, sisi ini. Waktu kita akan dipanggil Tuhan dalam kemuliaan sisi ini. Nah, di sini inilah namanya proses.
Proses ini namanya sanctifikasi, sanctification, pengudusan. Roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara-saudara, di sini. Disitulah Tuhan mau ajar kita pengharapan. Pertahankan tinggi pengharapanmu dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih berkat di atas telapak tangan, tapi Dia kasih berkatmu pada waktu dalam jangkauan tanganmu, saudara-saudara. Itu namanya pengharapan. Pengharapannya apa? Dia mewakili anaknya. Wanita ini pengharapannya dia sedang mewakili anaknya. Ayat Alkitab katakan wanita ini punya anak seorang perempuan. Dan dia dalam keadaan dikuasai oleh kuasa jahat, kerasukan setan, dan sangat menderita. Dia mewakili seorang yang sedang sakit. Dia mewakili orang yang dia cintai. Dia mewakili sesuatu namanya kerinduan untuk mujizat. Mengapa hidupmu gak utuh, jemaat Tuhan? Karena kau gak punya pengharapan. Gak ada sesuatu yang ingin kau ubah. Gak ada sesuatu yang ingin kau wakili. Minimal kau wakili dirimu sendiri. Minimal kau wakili keluargamu yang miskin, tak pengharapan, yang hancur, yang papanya lari, yang mamanya gak tahu ibadah, yang gak bisa berdoa. Dirimu juga yang gak tahu tentang masa depan. Ada generasi-generasi di bawahmu yang akan melanjutkan karyamu. Ada hamba-hamba Tuhan, ada murid-murid yang baru, ada tanggung jawab pribadi pas pribadi yang ada dalam tanganmu. Wanita ini datang, dia mewakili anaknya yang sedang kerasukan setan. Saya tidak tahu saudara mewakili siapa hari ini. Saya mewakili jemaat Ibu Perak Malaysia yang datang dari kampung dan kampungan, yang tidak punya kasih karunia, yang tidak punya masa depan. 17 tahun yang lalu. Dan saya latih hidup saya, dan semakin lama semakin itu, semakin lama semakin itu, semakin lama semakin itu. Sampai hari ini saya punya pengharapan. Saya punya perwakilan untuk saudara. Saya mewakili sesuatu. Itulah namanya pengharapan. Amin. Coba cek dalam hidup saudara. Saudara hidup ini untuk siapa? Saudara mewakili siapa? Kalau tidak ada, hidupmu tidak utuh. Cek hidup saudara. Wanita ini mempertahankan tinggi sebuah pengharapan. Kenapa? Karena bukan saja dia mewakili seorang anak yang sedang kerasukan setan, tapi dia juga harus lewati proses yang berat. Ayat Alkitab katakan, dia minta pertolongan dengan Yesus. Kalau saudara pergi ke dokter, saudara bawa dong yang sakit. Dimanapun tempat, kecuali kenal ya. Dimanapun tempat, dokter tidak akan pernah memeriksa seorang pasien kalau dia tidak datang. Saudara tidak boleh mewakili siapapun untuk pergi ke dokter. Tidak boleh. Harus datang sendiri, dicek sendiri. Tapi wanita itu nggak bawa anaknya. Prosesnya pasti berat. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi Alkitab katakan dia datang sendiri. Mungkin rencananya dia mau minta Yesus untuk datang ke rumahnya. Mungkin itu saudara-saudara. Prosesnya pasti panjang. Dia sudah tahu itu, dia sudah mengerti itu. Pada waktu itu belum ada mujizat online. Semua mujizat Yesus tumpang tangan. Yang buta dipegang, yang tuli, yang lumpuh, yang mati. Itu semua pasien, semua orang terima mujizat, selalu ada Yesus di sana. Tapi masa itu belum pernah terjadi mujizat online. Orang sembuh tapi gak ada di samping Yesus. Gak pernah terjadi. Prosesnya harus dilewati. Apalagi saudara, dia gak layak. Dia orang Kanaan. Yesus orang Israel. Kita tadi dibaca, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Ayat Alkitab katakan, saudara-saudara. Pertanyaan selanjutnya, di mana suaminya? Di mana bapak dari anak itu? Di mana orang yang harus bertanggung jawab menjadi pelindung dalam keluarga? Bukankah kita anak-anak muda? Hari ini kita kehilangan figur seorang bapak. Kita kehilangan figur seorang suami. Bukankah kita kehilangan figur seorang imam di dalam rumah? Wanita ini juga mengalami. Amin. Dia tahu prosesnya besar, tapi dia pertahankan tinggi sebuah pengharapan. Dan dia harus hadapi resiko.
Bukan saja prosesnya berat, dia hadapi sebuah resiko. Wanita ini mungkin siapkan sesuatu yang paling buruk, dia ditolak. Mungkin dia akan diusir. Mungkin dia akan mengalami sesuatu dipermalukan. Tapi itulah sebuah pengharapan. Amin. Engkau harus siap ditolak. Engkau harus siap tidak disetujui. Engkau harus siap diusir. Engkau harus siap dibully. Engkau harus siap ditertawakan. Kalau tidak, engkau tidak akan dapat manusia yang utuh. Berani pertahankan diri sebuah pengharapan. Jangan sampai pengharapan saudara runtuh karena waktu. Jangan sampai pengharapan saudara yang tinggi menjadi menurun karena kondisi situasi. Jangan sampai pengharapan karena engkau mewakili. Saya mewakili generasi anak muda. Dalam pelayanan kami anak milenial, saya mewakili mereka. Dan saya terus harus jadi manusia yang utuh dalam melayani Tuhan. Demikian juga saudara. Jangan sampai menurun karena resikonya besar. Engkau harus tangguh. Bagian yang kedua. Haleluya. Kehidupan yang utuh. Pegang kendali apa yang dilakukan oleh wanita ini. Wanita melakukan tindakan yang spesial. Tindakan yang khas. Tindakan yang berbeda. Apa tindakan spesial yang wanita ini lakukan. Dan mungkin saudara-saudara lakukan. Wanita ini punya tindakan tanpa malu dan bersungguh-sungguh. Gak malu-malu dia. Dan dia orangnya bersungguh-sungguh. Ayat Alkitab katakan dia datang dan berseru. Dia seorang wanita. Dia datang dari tempat lain kemana tempat Yesus berada. Dan dia datang, dia berseru. Saudara-saudara, ada kekuatan ekstra. Berseru, tahu saudara berseru, teriak. Yesus, Yesus. Orang pada tahu. Orang pada melihat. Orang pada memandang dia. Tapi dia datang tanpa rasa malu. Kenapa? Karena dia punya tindakan yang spesial. Amin. Yang saya katakan tadi, dia mungkin dapat resiko diusir. Dia mungkin dapat resiko akan dibenci. Mungkin dia akan dipermalukan. Tapi dia tetap datang dan berseru. Hari ini engkau berseru di dalam rumah. Engkau gak perlu datang ke gereja. Engkau gak perlu datang ke rumah Tuhan karena memang pandemi. Tapi pertanyaannya, apakah engkau punya tindakan spesial waktu online? Apakah engkau punya tindakan spesial pada waktu engkau di rumah? Doa pujian penyembahanmu, doamu spesial, berseru di mata Allah. 3 hari yang lalu, Senin dan Jumat, Kamis dan Jumat, saya ada dalam sebuah seminar. Dan saya kasih buat saudara. Setuju atau tidak setuju, itu terserah saudara. Bilangan Research Center mengatakan bahwa generasi milenial, yaitu saudara, umur yang 35 tahun ke bawah, termasuk juga generasi Zeta, umur 25 tahun ke bawah, itu mereka kehilangan namanya relasi dengan Tuhan. Kehilangan kesungguhan dengan iman. Karena 10 tahun yang lalu saudara-saudara sudah pakai gadget. Saudara sudah pakai namanya media internet. Jadi hari ini waktu kita ada dalam online, saudara sepertinya tidak terkendala apa-apa. Tapi generasi baby boomers, nenek-nenek, kakek-kakek, generasi orang tua itu bertumbuh iman percayanya. Karena mereka makin sungguh-sungguh saudara-saudara. Tapi anak milenial hari saya tegur. Saya bagi sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Apakah engkau sungguh-sungguh sama Tuhan di hari-hari ini? Apakah tindakanmu spesial sama Tuhan hari ini? Yang lain tidak, tapi tidak dengan kita. Amin. Kita semua adalah tindakan spesial memuliakan Tuhan. Satu waktu dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ke 8, baca di rumah. Ada seorang wanita tua. Dia ada dan selalu datangi hakim yang jahat. Dan hakim yang jahat itu saudara-saudara, itu tidak mau membantu dia. Tapi wanita itu datang dan datang dan datang dan datang. Sampai satu saat wanita ini membuat hati hakim ini tersentuh. Dan hakim ini mau menolongnya. Kalau saudara baca baik-baik di situ saudara-saudara. Demikian juga Allah. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi Lukas 18 ayat ke-8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang punya tindakan spesial itu pasti bawa iman yang berbeda. Iman gak bisa dilihat.
Iman nggak bisa diukur. Kepercayaan kita nggak bisa diperlihatkan. Tapi buahnya itu ada. Dalam ibadah online kita nanti kalau sudah pandemi selesai, di dalam ibadah kita, komsel kita, kul kita, doa kita, bersungguh-sungguhlah. Karena itu yang menjadi kehidupan manusia yang utuh di hadapan Allah. Tindakan spesial dari wanita ini, penolakan bukan akhir dari segalanya. Dia selalu mencoba. 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 Ada 3 kali Yesus seperti menolak dia. Ada 3 kali sepertinya Yesus tidak mau menanggapi wanita ini. Mungkin beberapa orang akan kehilangan semangat. Mungkin beberapa orang akan kepahitan dengan Yesus. Mungkin ada beberapa orang meninggalkan rencana-rancangan pengharapannya luar biasa. Tapi wanita ini punya tindakan yang spesial. Walaupun dia mengalami penolakan, tapi dia tetap melanjutkan. Doa saya buat kita semua tempat ini. Mungkin saudara akan dikatakan orang gila. Mungkin ada beberapa orang akan membuat saudara seperti dihina karena saudara melakukan sesuatu tindakan yang berbeda. Saya berdoa, lanjutkan itu saudara-saudara. Lanjutkan itu. Kalau memang Tuhan suruh itu, lanjutkan itu. Amin. Wanita ini punya tindakan yang spesial karena dia setia dengan proses. Ada banyak orang mau dapat berkat tapi gak mau lewat proses. Ada banyak orang mau sarjana tapi gak mau kuliah. Ada banyak orang mau dibayar gaji tinggi, tapi nggak pintar. Ada banyak orang ingin dihargai, tapi nggak tahu bagaimana menghargai diri. Ada banyak orang, saudara-saudara, ingin dapatkan sesuatu yang wah, tapi nggak mau bayar harga. Ada banyak orang ingin menuai sesuatu yang dahsyat, tapi nggak mau menabur. Betul? Setialah dengan proses, itu tindakan yang spesial. Tindakan yang spesial yang bisa kita buat dalam kehidupan kita yang utuh bersama dengan Tuhan. Hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus. Setialah dengan proses yang bernilai. Awalnya wanita ini seperti orang pada umumnya menghadapi permasalahan datang dan berseru, Yesus tolong. Dia meminta sama seperti kita awalnya dulu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yesus gak menjawab. Ayat Alkitab katakan dia mulai lebih lagi berteriak. Sama seperti kita, responnya sama. Waktu kita gak dijawab, mulai kita lakukan lebih lagi. Mungkin mau tarik perhatian, mungkin mau tarik atensi. Seperti wanita ini. Lalu Yesus menjawab, aku hanya diutus hanya untuk orang-orang Israel. Tapi setelah dijawab oleh Yesus kali kedua, sudah lihat tindakannya spesial. Dia mulai datang. Dia mulai menyembah. Amin. Mulai direndahkan hati. Itu tindakan yang spesial. Mulai kau masuk kamar, kau usah tunjukkanlah masalahmu. Saya paling gak suka dengan orang yang menunjukkan segala sesuatunya di media. Tantangannya, saya gak suka saudara-saudara. Saya berharap bahwa jemaat online saya kasihi. Tidak perlu orang tahu kau sedih hari ini. Tidak perlu saudara-saudara mereka tahu bahwa saudara hari ini bla bla bla. Gak perlu. Kasih sesuatu yang bahagia. Sukacita, tenang saudara-saudara. Kalau engkau punya masalah, tantangan, biar hanya Tuhan yang tahu. Kalau saudara mau jadi manusia yang utuh, datang berdua dengan Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Dulu engkau selalu doa hal-hal itu terus setiap hari. Sekarang berubah. Engkau percaya, engkau sudah terima. Dan engkau cuma nyanyi, ku percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bukan Tuhan tidak tahu. Bukan Tuhan tidak mengerti. Bukan Tuhan tidak mau berkarya. Tapi Dia menunggu kerendahan hati. Supaya engkau tidak sombong. Supaya engkau tidak berdosa. Supaya engkau tidak membelok dari rencana rancangan Allah waktu dijawab doa. Makanya Tuhan ingin ada mujizat lo dalam menyembah. Ada mujizat lo dalam pujian. Ada mujizat waktu kita baca firman. Itu yang dibuang oleh orang-orang Kristen di gereja. Ngapain sih doa? Ngapain sih memuji Tuhan? Ngapain sih
ambil gitar, menyembah. Disitulah mujizat, karena mujizat terjadi di hati dulu. Imanmu dibangkitkan, baru engkau terima. Ambil tindakan spesial. Kalau saudara disakiti, nyembah Tuhan. Kalau saudara mengalami kecewaan, puji Tuhan lebih lagi. Kalau saudara sepertinya gak mampu, lebih lagi buat yang terbaik buat Tuhan. Tinggal Alkitab katakan, saudara-saudara, waktu dia tertolak, ayat Alkitab katakan tidak baik memberi roti kepada anjing. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Justru wanita ini menunjukkan tindakan spesial, perlu kasih karunia. Anugerahmu cukup bagiku, terima kasih. Saya ajari saudara, kalau jumpa Tuhan, tunjukkan engkau perlu kasih karunia. Kenapa sih kita ngangkat tangan? Kenapa sih kita menyembah dengan sungguh-sungguh? Karena engkau sedang menunjukkan bahwa engkau perlu kasih karunia. Itulah tindakan yang spesial. Lepaskan tempat dudukmu, lepaskan make upmu, lepaskan image-mu, lepaskan segala kebanggaan manusiamu. Waktu engkau mau jadi manusia yang utuh, tunjukkan bahwa engkau perlu kasih karunia di hadapan Allah. Gak perlu minta-minta dengan orang manusia. Gak perlu saudara-saudara minta-minta dengan orang di dunia. Minta, rendahkan hatimu dengan Bapa di sorga. Allah berjanji, mintalah, maka akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka engkau akan mendapat. Kalau engkau jadi manusia yang utuh hari ini, tindakanmu spesial sesuai dengan firman Allah. Saya percaya, pandemi enggak pandemi, krisis ekonomi tak krisis ekonomi, dirimu, anak dan cucumu akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Pegang kendali yang ketiga, kontrol diri dan kontrol hatimu. Seorang pemenang, seorang yang memegang kendali, manusia yang utuh. Ayat Alkitab katakan engkau harus kontrol diri dan kontrol hatimu. Adjust, atur. Makanya Tuhan gak suka dengan orang yang mendua hati. Tuhan gak suka dengan orang yang mut-mutan. Tahu mut-mutan? Kadang bahagia, kadang tidak. Kadang setia, kadang tidak. Kadang komitmen, kadang tidak. Kadang menyembah dan berdoa. Tuhan paling gak suka dengan hal demikian. Engkau harus kontrol. Engkau harus adjust. Tapi ada banyak orang gak mau kontrol. Ada banyak orang gak mau aktif. Ada banyak orang gak mau jaga hati, jaga diri, jaga perkataan. Kontrol yang pertama, kontrol diri. Waktu engkau merasa tak berharga, waktu orang menolak saudara, waktu orang menghina saudara, waktu sepertinya gak ada apa-apa yang terjadi, engkau merasa seperti dilecehkan. Jangan kecewa. Hari ini kita lihat wanita ini seperti ditolak oleh Yesus. Yesus sepertinya menolak dia. Tapi dia kontrol diri. Dia kontrol diri, dia gak kecewa. Ada banyak orang minta mujizat. Waktu gak dijawab, Tuhan tinggalkan ibadah. Bodoh kali. Dia minta sesuatu, tapi Tuhan berubah rencananya. Dia marah. Saudara gak bisa kontrol dirimu. Engkau memaksakan Tuhan. Kita bertobat, saudara-saudara. Siapa yang ingin pandemi ini? Gak ada. Tapi kontrol dirimu. Siapa yang pengen dipecat? Gak ada. Siapa yang ingin miskin? Gak ada. Siapa yang ingin mati karena COVID? Gak ada. Tapi Tuhan merancang kita untuk kontrol diri. Saudara-saudara. Amin. Wanita dikontrol diri. Waktu Yesus menolak. Waktu murid-murid mereka menolak. Waktu keadaan justru jauh menjadi lebih rumit. Rencananya mau undang Yesus untuk doakan anak. Tapi justru gak kesampaian, saudara-saudara. Menurut dia, aduh rumit. Kenapa Yesus gak mau doakan anakku? Mungkin dalam pikirannya, tapi dia kontrol diri. Jangan sampai saudara-saudara ada masalah gak melayani. Anak-anakku, hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai karena ada pergumulan kau tidak komsel. Tidak persekutuan, tidak berdoa, tidak baca firman, tidak memuji dan menyembah, tidak ibadah online. Jangan, saudara-saudara, kontrol diri. Masalah boleh terjadi, tapi engkau pegang kendali. Kontrol yang kedua, kontrol kata-kata. Karena biasanya orang kecewa, kata-katanya gak dijaga. Kalau orang gak dijawab doanya, kadang-kadang kata-katanya itu, saudara-saudara,
negatif, menyakitkan, penuh dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sungut-sungut. Kontrol kata-kata. Gunakan pilihan kata yang bijak. Gunakan pilihan-pilihan kata yang membangun. Kadang-kadang Tuhan izinkan wanita itu 3 kali, saudara-saudara. Pertama didiamkan. Yang kedua dikatakan kamu orang Kanaan, aku orang Israel. Yang ketiga kamu itu haram. Tapi dia gunakan kata-kata yang semakin hari semakin bernilai. Makanya anak-anak milenial, latih perkataanmu sama Tuhan. Mulut ini menurut Yakobus, lidah itu adalah api. Mulut ini adalah api. Dia dapat membakar segala sesuatu. Hati-hati dengan mulutmu. Amin. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol mulut. Ayat Alkitab Yakobus katakan, kalau engkau mau utuh hidupmu, kontrol perkataan. Kontrol yang terakhir, kontrol yang ketiga, kontrol situasi. Kendalikan, engkau harus pegang, kendalikan situasi kondisi yang terjadi. Wanita ini mengontrol situasi kondisi. Waktu dia lihat tidak menjadi lebih baik. Waktu dia lihat Yesus sepertinya menolak. Dia tidak mau mendoakan anaknya yang mungkin beberapa mil, beberapa kilometer jauhnya. Segala sesuatunya di luar dugaan, saudara. Dia sudah berseru, dia sudah datang, tertolak, gak dijawab. Dia sudah berteriak-teriak mengikuti Yesus, saudara-saudara pergi. Justru dia mengalami dijauhkan karena budaya engkau orang Kanaan. Engkau tidak berhak terima berkat Allah. Tapi dia kontrol situasinya. Dari orang yang berteriak, dari orang-orang yang betul-betul kehilangan semangat, akhirnya dia merendahkan diri. Dia menyembah Tuhan. Dan dia mengatakan, dia gak berdebat. Dia kontrol situasinya, dia menjawab, memang aku anjing. Tapi aku makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan.